Good morning, masih bersama Anda. Kita langsung pantau dan juga memberikan informasi kepada Anda bagaimana perkembangan terkini dari jumlah COVID-19 di seluruh dunia. Hingga pukul 4 pagi tadi, terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia. Dan hingga hari ini, ada 185 dari sekitar 200 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah terpapar COVID-19. Kita langsung saja melihat bagaimana penyebarannya dan juga perkembangannya terkini untuk kita semua agar semakin aware dan juga mengetahui bagaimana COVID-19 secara keseluruhan di dunia. Yang paling pertama adalah kalau kita bicara soal kasus, ada 2.231.990 orang yang kemudian terinfeksi ataupun positif COVID-19. Kemudian dengan rasio kematian 6,87% kalau dihitung secara global ataupun dunia, jumlahnya 153.252 pasien yang kemudian harus meninggal. Sementara kalau kita bandingkan dengan jumlah pasien yang kemudian sembuh, ini artinya ada harapan, itu sekitar 568.218 orang akhirnya dinyatakan negatif dari COVID-19, namun tetap harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan rasio kesembuhan 25,47%. Ini kami dapatkan dari worldomatters.info coronavirus. Lalu kalau kita lebih geser lagi, lebih detail lagi bagaimana penyebarannya ataupun jumlah terkini dari peringkat yang pertama dulu kalau dilihat dari dunia, maka Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah COVID-19 yang tertinggi di dunia dengan kasus ada 699.000 kasus, kemudian juga meninggal 36.849 orang dinyatakan meninggal. Sementara kalau kita berbicara soal kasus yang sembuh, ini ada 59.129 orang dinyatakan sembuh dengan rasio kesembuhannya 8,46%. Tapi kalau kita lihat di Amerika Serikat ini dinyatakan makin menurun ataupun makin memburuk. Tadi saya kemudian lihat bahwa Trump dikatakan sangat lamban dalam menangani COVID-19 di sana. 2/3 warga orang Amerika Serikat menyatakan Trump sangat lamban karena dalam 24 jam saja kemudian menyusul angkanya semakin tinggi, ada kemudian yang meninggal. Ini sekitar 4.400 lebih dinyatakan meninggal dunia pertambahannya dalam hanya waktu 24 jam saja. Kalau dihitung Kamis kemudian ke Jumat. Nah kalau kita bandingkan dengan Indonesia, ini merupakan kasus yang terjadi di Indonesia dengan rasio kematiannya 8,78%. Kemudian kita coba lihat lagi bagaimana di negara lain yang merupakan 5 besar. Kemudian juga ada negara Spanyol. Di sini juga kalau kita katakan jumlah kasus meninggal sekitar 19.613. Metode hitungnya memang di sana berubah karena ODP ataupun orang dalam pantauan kemudian meninggal di rumah sakit itu juga dalam masuk hitungan, sehingga itu dia mengapa negara Spanyol mengalami peningkatan dalam jumlah kasus kematian. Sementara kalau kita lihat negara Spanyol atau negara Italia, maksud saya ini merupakan negara ketiga peringkat terbesar, bahwa Italia ada 17.000 tenaga medis ataupun 2/3-nya itu adalah perempuan yang dinyatakan positif COVID-19. Itu artinya jumlahnya sekitar 10% dari jumlah kasus yang ada di Italia. Kemudian kita bergeser lagi ke peringkat selanjutnya. Ada Perancis di sini, bahwa Perancis pada 11 Mei rencananya nanti 11 Mei akan mengakhiri lockdown karena kasusnya juga dinilai cukup besar 147.969 dengan sekolahan yang nanti akan dibuka ataupun diaktifkan kembali pada saat masa lockdown yang berakhir. Sementara untuk peringkat kelima di sini ada Jerman. Kalau kita lihat bersama bagaimana rasio kematian dan juga rasio kesembuhannya. Tapi kalau misalnya kita lihat memang cukup tinggi ya. Kalau dibahas lagi ataupun dibandingkan dengan awal-awal COVID-19 ini masuk ke negara Jerman mendapatkan hal yang positif mengenai penanganan karena dinilai lebih efektif karena ada pengendalian yang cukup baik. Di sana ada sekitar 1,7 juta orang yang melakukan rapid test dan dinyatakan bisa menekan jumlah penyebaran kasus di sana. Mengapa tidak dengan Indonesia? Ya mudah-mudahan saja kita akan semakin banyak rapid test yang dilakukan untuk bisa mengkelompokkan daerah-daerah mana saja yang termasuk zona merah ataupun mereka yang terjangkit virus corona. Kita langsung lihat bagaimana dengan Indonesia. Di sini merupakan kasus 37, merupakan peringkat 37 dengan jumlah kasus yang kemudian bertambah sekitar 407 orang dengan rasio kematiannya sekitar 8,78%, sedangkan rasio kesembuhan ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan rasio kematiannya, yaitu sekitar 10,25%. Memang kalau kita bandingkan dengan kesembuhan global masih cukup jauh ya. Kita harapkan bahwa dengan stay at home, dengan kita semua berada di rumah saja, maka kita akan menekan jumlah kasus yang ada di Indonesia
sehingga kesembuhannya pun dapat diminimal ataupun dapat ditingkatkan maksud saya. Selanjutnya kita coba lihat lebih detail lagi bagaimana dengan DKI Jakarta yang saat itu sudah melakukan PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar. Jumlah kasus yang ada di sini ada sekitar 2.815 dengan jumlah meninggal 246 dan kesembuhan 204. Mudah-mudahan ini akan terus lebih tinggi lagi dibandingkan dengan jumlah kematian ya. Kemudian kita coba lihat bersama bagaimana dengan peringkat di Pulau Jawa, ada di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat, kemudian juga ada di Jawa Timur, bisa Anda lihat saksikan bersama, dan di Bali. Ini merupakan daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang memang dengan jumlah penduduk terbanyak. Kita harapkan bersama jumlah kasus positif COVID-19 akan semakin berkurang hari demi hari, sehingga tenaga medis pun dapat bisa bekerja dengan tepat dan juga cepat. Jadi diharapkan Anda tetap stay at home meskipun harus melakukan kegiatan, harus menggunakan masker dan juga bersih-bersih setelah pulang dari kegiatan. Lalu kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan penyebaran COVID-19 dalam peringkat di dunia. Ada Alfian Raharjo yang akan menjelaskannya untuk Anda. Ya baik, terima kasih Daniar. Kalau kita lihat dan sudah Anda jelaskan tadi bahwa memang sudah ada 5 negara terbanyak positif terjangkit COVID-19. Bisa kita lihat di sini memang saat ini posisinya Amerika Serikat masih menduduki peringkat pertama. Dan sementara itu disusul dengan Spanyol, Italia, kemudian Perancis dan juga Jerman. Indonesia ada di posisi ke-37 meskipun sebelumnya atau kemarin Indonesia sempat ada di nomor 35. Tapi kemudian Indonesia menjadi nomor 37 dengan jumlah orang yang terinfeksi menjadi 5.923 orang. Sementara yang meninggal dunia ada 520 orang, sementara yang dinyatakan sembuh ada 607 orang. Indonesia ini menjadi negara yang paling tinggi di antara negara Asia Tenggara, berhasil menggeser Filipina sebagai negara jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara ya. Dan di Filipina sendiri saat ini tercatat ada 5.878 kasus dengan jumlah kasus kematian sebesar 387. Jadi jumlah kasus kematiannya semakin berkurang di Filipina, sementara Indonesia masih terus bertambah. Kita berharap bahwa jumlah orang yang sembuh di Indonesia juga akan semakin bertambah dengan semakin banyaknya orang melakukan rapid test, semakin giatnya orang stay at home dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat detail kasus COVID-19 di Indonesia selama 3 hari ke depan. Bisa kita lihat di sini, kalau kita lihat selama 3 hari ke depan memang ada terus pertambahan kasus gitu ya, dari tanggal 15, kemudian 16 dan juga 17. Di tanggal 15 ada 5.136 orang, bertambah 297 kasus. Kemudian di tanggal 16 April bertambah menjadi 5.516 atau bertambah 3.380 kasus. Dan di tanggal 17 April kemarin berdasarkan rilis dari Satuan Gugus COVID-19 ada 5.923 orang, bertambah 407 kasus atau orang yang terinfeksi virus corona. Namun jumlah yang sembuh ini juga semakin besar atau bertambah 59 orang menjadi 607 orang. Ini bisa kita lihat perbandingannya bahwa jumlah total orang yang sembuh dengan jumlah total orang yang meninggal dunia semakin jauh jaraknya. Jadi kita berharap bahwa kita harus senantiasa optimis bahwa kita semakin bisa menekan jumlah korban yang terinfeksi virus corona ini menjadi meninggal dunia. Kita berharap bahwa kita harus tetap optimis bahwa penyakit ini atau wabah ini bisa segera berakhir di Indonesia dan juga seluruh dunia tentunya. Dan tak lupa kami juga turut berbelasungkawa terhadap korban yang meninggal dunia, dan tentunya kita semua juga berharap agar penanganan COVID-19 di Indonesia ini berjalan semakin efektif dan juga semakin menyeluruh dengan semakin kompaknya kita mengikuti segala peraturan, segala himbauan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia tentunya.